Annyeonghaseyo 교수님. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Fania Alfalimbong akan mempresentasikan tentang analisis epentesis dan paragog pada konsonan nutup kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa Korea oleh Januari Anindya Fitri tahun 2022. Bahasa Korea memiliki 3 jenis kosakata berdasarkan asalnya. Yang pertama ada goyo, yaitu kosakata asli dari bahasa Korea. Lalu yang kedua ada hanjao, kosakata yang berasal dari karakter Hanja atau huruf Tiongkok. Lalu yang ketiga ada wereo, yaitu kata serapan yang berasal dari bahasa asing, dan dalam kasus ini fokus pada kata serapan dari bahasa Inggris. Dari ketiga jenis kosakata ini, kata serapan dari bahasa Inggris memiliki jumlah yang paling banyak. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian fonologi pada fonologi kata-kata tersebut agar bisa diucapkan sesuai dengan sistem bunyi dalam bahasa Korea. Lalu, ruang lingkup penelitian ini fokus pada kata serapan dari bahasa Inggris yang diserap tanpa pengaruh dari bahasa lain, serta memiliki konsonan letup baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Kata-kata ini akan dianalisis untuk melihat perubahan fonologi yang terjadi, terutama pada bentuk epentesis dan paragog. Selanjutnya, penulisan kata serapan dalam bahasa Korea mengikuti aturan yang disebut wereo pyeokibok. Aturan pentingnya adalah, yang pertama, kata serapan harus ditulis dengan 24 huruf Hangul yang sudah ada. Lalu yang kedua, setiap bunyi fonetik dari kata serapan harus ditulis dengan 1 lambang huruf Hangul. Yang ketiga, hanya beberapa konsonan tertentu yang bisa digunakan sebagai konsonan akhir dalam suku kata, yaitu ada kiok, nien, riel, miem, piup, syot, dan iang. Yang keempat, tidak ada penggunaan konsonan rangkap untuk menyatakan konsonan letup. Yang kelima, memperhatikan penggunaan kata serapan yang sudah lazim digunakan dan menentukan batasan serta contohnya. Perubahan fonologi pada kata serapan bahasa Inggris yang masuk ke dalam bahasa Korea melibatkan beberapa proses. Yang pertama, epentesis, yaitu penambahan vokal di antara 2 konsonan dalam satu suku kata untuk memisahkan konsonan tersebut. Contohnya kata cream menjadi krim dengan penambahan vokal e. Yang kedua ada paragog, penambahan vokal pada akhir suku kata yang berakhir dengan konsonan. Contohnya ada kata red menjadi lede dengan penambahan vokal e. Masuk ke analisis, pada bagian ini kita akan membahas kata serapan bahasa Inggris yang konsonan letupnya berada di depan vokal. Contohnya adalah kata piano menjadi piano, cookie menjadi cookie, taxi menjadi taxi, banana menjadi banana, lalu radio menjadi radio, dan gitar menjadi kita. Semua kata ini menunjukkan bahwa ketika konsonan letup seperti P, T, K, B, D, dan G berada di depan vokal, tidak terjadi perubahan bunyi seperti epentesis maupun paragog. Kata serapan hanya disesuaikan dengan huruf dan pelafalan dalam sistem Hangul. Selanjutnya, untuk kata serapan yang konsonan letupnya berada di akhir kata, contohnya ada cup menjadi cop, book menjadi book, robot menjadi robot, tube menjadi tube, salad menjadi salade, dan league menjadi liga. Pada posisi ini, fonem letup yang berada di akhir kata akan ditulis dengan sebagai konsonan bacin. Misalnya P ditulis dengan huruf piok, lalu K dengan kiok, dan T dengan ciot. Namun untuk beberapa kata seperti tube, salad, dan league ditambahkan vokal E di akhir kata. Penambahan vokal ini disebut paragog. Selanjutnya,
adalah kata serapan yang konsonan letupnya berada di akhir kata, tetapi di belakang vokal panjang atau diftong. Contohnya, tape menjadi tape, steak menjadi steak, date menjadi date, drive menjadi drive, guide menjadi guide, dan vogue menjadi vogue. Dalam kasus ini selalu terjadi penambahan vokal e di akhir kata. Proses ini disebut paragok, yaitu penambahan bunyi vokal setelah konsonan akhir agar sesuai dengan aturan fonologi bahasa Korea. Selanjutnya ada kata serapan yang konsonan letupnya berada di depan fonem nasal atau fonem lateral. Contohnya ada spray menjadi spray, cream menjadi krim, truck menjadi truck, brunch menjadi brunchi, dan signal menjadi signal. Dalam contoh-contoh ini terjadi penambahan vokal e di antara dua konsonan. Misalnya pada cream antara K dan R ditambahkan vokal e sehingga menjadi krim. Penambahan vokal ini disebut epentesis, yaitu proses penambahan bunyi vokal di tengah kata untuk memisahkan dua konsonan yang tidak bisa muncul berdampingan dalam satu suku kata dalam bahasa Korea. Selanjutnya, kata serapan yang konsonan letupnya berada di depan semua jenis konsonan selain nasal dan lateral. Contohnya di sini ada script menjadi script, lalu boxing menjadi boxing, software menjadi software, dan lobster menjadi lobster, dan headphones menjadi headphone. Dalam contoh ini, sebagian besar kata menunjukkan adanya penambahan vokal e, seperti pada script dan software. Penambahan ini dilakukan karena bahasa Korea tidak memperbolehkan dua konsonan berderet tanpa vokal di antaranya. Proses ini termasuk dalam epentesis. Dan yang terakhir, ada kata serapan yang konsonan letupnya berada di akhir kata. Tetapi di belakang konsonan lain. Contohnya ada kata jump menjadi jump, mask menjadi mask, hint menjadi hint, herb menjadi herb, card menjadi kade, dan cyborg menjadi cyborg. Dalam contoh ini, vokal e juga ditambahkan setelah konsonan terakhir. Penambahan ini disebut paragok. Hal ini terjadi karena dua konsonan tidak bisa muncul berurutan di akhir kata dalam bahasa Korea, sehingga diperlukan vokal tambahan untuk menyesuaikan dengan struktur fonologis Hangul. Dari seluruh analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa epentesis dan paragok banyak ditemukan pada kata serapan bahasa Inggris yang berkonsonan letup, baik yang tidak bersuara maupun yang bersuara. Epentesis dan paragok terjadi pada posisi-posisi tertentu, yaitu di belakang vokal panjang atau diftong, di depan fonem lateral atau nasal, serta di akhir kata setelah konsonan lain. Sementara itu, epentesis dan paragok tidak muncul jika konsonan letupnya berada di depan vokal. Fonem ini menunjukkan adanya penyesuaian fonologi antara bahasa Inggris dan bahasa Korea, agar kata serapan dapat sesuai dengan struktur fonetik dan aturan penulisan bahasa Korea. 네, 들어주셔서 감사합니다.